Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu pada pagi hari ini adalah ibadah Prapaskah kita yang keempat. Dan bersama-sama dengan ini kita akan memperingati Hari Doa Sedunia. Dan saat ini kita dihantar dengan kaum perempuan dari negara Vanuatu. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021. Dan saat ini dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen dari Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami yang ada di seluruh dunia. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, dan nilai tradisional dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir yang hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, dan buah-buahan serta kacang-kacangan dari hutan. Semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri, dan meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi yang aktif. Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami mereka terbuat dari daun dan pohon yang dibangun dengan menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di Virea, rumah pertemuan desa, untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun. Untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan PKJ nomor 27, bait pertama dan bait yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat membangun ibadah Minggu, baik di rumah masing-masing maupun di kelompok-kelompok. Adapun ibadah hari Minggu kita saat ini dalam rangka Hari Doa Sedunia yang dipersiapkan oleh saudari kita perempuan Kristen dari Republik Vanuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan mengaku yang demikian. Ibadah Minggu dalam rangka Hari Doa Sedunia saat ini dapat terlaksana atas pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Disilahkan duduk. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik kita sadari maupun tidak, sehingga membuat orang lain kecewa, sakit hati, terlebih di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa kita lakukan secara litani. Ya Tuhan, sebagai persekutuan, kami seringkali takut dan tidak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai patunggilan-Mu, kami lebih mementingkan diri sendiri daripada berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, seringkali kami puas dan enggan bergerak dari kemapanan dan kepuasan diri, sehingga kami lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah dan kuatkanlah kami. Sebagai jemaat-Mu, kadang kami takut untuk bergerak keluar, serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Karena begitu kasih dan baiknya Tuhan kepada kita, setelah kita mengakui dosa dan kesalahan di hadapannya, maka terimalah berita anugerah. Kita lakukan secara litani. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Tuntunlah kami dalam jalan terang-Mu, karena di dalam terang-Mu kami menemukan kehidupan dan keselamatan. Untuk menanggapi berita anugerah ini, mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265,
bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu. bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami mohon untuk duduk. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya memberikan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami, semua itu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Begini firman Tuhan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Begitulah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar tadi tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Hari doa sedunia tahun 2021 ini dipersiapkan oleh saudari kita dari Vanuatu dengan tema membangun di atas dasar yang kuat. Berbicara masalah membangun, Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih dahulu kita berbicara mengenai fondasinya atau dasarnya. Karena fondasi atau dasar itu adalah unsur paling penting dalam sebuah bangunan. Dan setiap orang pada umumnya akan membangun fondasinya dahulu sebelum membangun rumah atau bangunan yang lain. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 menunjukkan gambaran kisah seperti apa toh keberadaan orang Kristen itu. Ada dua macam orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang bijaksana. Yang kedua, orang yang bodoh. Mengapa dikatakan bijaksana? Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Sedang mengapa dikatakan bodoh? Karena dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Mengapa dia dikatakan orang bijaksana? Karena dia mendengar firman Tuhan dan setelah itu melakukannya. Mengapa dia dikatakan bodoh? Karena dia memang mendengar firman Tuhan, tetapi sayang, dia tidak melakukannya. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi, semua diawali dengan kata mendengar. Namun yang penting di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sama-sama diawali dengan kata mendengar. Tetapi mendengar saja itu tidak cukup. Mengapa? Karena setelah mendengar, orang itu harus melakukan. Di sini baik orang bijaksana maupun orang bodoh itu sama, yaitu sama-sama suka mendengar firman Tuhan. Hanya bedanya yang satu melakukannya dan yang satunya tidak melakukan apa-apa. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, semua atau segala sesuatu itu diawali atau didasari dengan mendengar dulu. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mau tumbuh dan kuat di dalam iman, hanya satu kuncinya, yaitu mendengar firman Tuhan. Dan setelah mendengar, engkau harus melakukan. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Berarti orang bodoh tadi sudah menipu dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Dan Alkitab pun mencatat, batu di sini bukan sembarang batu. Dalam bahasa Yunani ditulis epiten Petra atau Petros atau Petrus yang berarti batu karang. Dan dalam bahasa Inggris pun juga tertulis on the rock. Jadi di atas batu karang. Yang tentunya batu karang itu bukan sembarang batu. Lain dengan batu hitam atau batu yang di sungai. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dijelaskan, dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka,
Dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi, kalau kita ingin membangun rumah rohani kita yang kuat dan kokoh, maka harus di atas dasar fondasi yang benar, yaitu di atas batu karang. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dan setelah selesai membangun rumah seperti dalam ayat 27, kita bisa lihat rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir. Dengan bentuk rumah yang sama, kualitas bahan yang sama, ukuran rumah sama, menghadap pun sama. Hanya yang membedakan fondasinya atau dasarnya. Rumah tersebut akan terbukti kualitasnya pada saat turun hujan, banjir, dan angin melanda. Rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh dan kuat. Sedangkan yang dibangun di atas pasir akan hancur atau hilang. Hujan, banjir, angin di sini berbicara tentang masalah, kesulitan hidup, sakit penyakit, dan hal-hal yang membuat orang menderita. Ya, seperti saat ini yang sedang kita alami dalam pandemi COVID-19. Sedangkan pasir di sini berbicara tentang segala sesuatu yang mudah berubah, mudah musnah dan hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti situasi sekarang ini, dalam masa pandemi COVID-19, banyak orang yang kebingungan. Bahkan ada beberapa orang yang rumah rohaninya hancur. Karena apa yang mereka usahakan, kerjakan, diharapkan, dan diandalkan semuanya hancur, hilang oleh pandemi COVID-19, sehingga membuat orang kehilangan pengharapannya. Karena mereka membangun fondasinya di atas pasir. Tetapi ternyata masih ada rumah yang kuat dan kokoh karena dibangun di atas batu karang. Dan orang ini hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebesar dan sehebat apapun pergumulan, permasalahan hidupnya, dia percaya pada penyertaan dan kuasa Tuhan, karena bersama Tuhan ada jalan keluar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tim Komite Hari Doa Sedunia Vanuatu mengajak kita untuk membangun iman dalam menjalani kehidupan, karena kaum perempuan di Vanuatu masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan, minimnya pendidikan, dan budaya patriarkal yang masih menghiasi keseharian mereka. Dan HDS tahun ini kita dituntut untuk tetap menjaga diri dan juga menguatkan iman di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun, kekuatan iman tidak hanya diukur dalam kebajikan menjaga diri, tetapi juga kewajiban iman untuk menjaga solidaritas oikumene. Jadi, iman senantiasa memiliki dimensi spiritualitas diri dan persaudaraan oikumene. Nah, itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya kita membangun di atas dasar yang kuat.
Tanpa dasar yang kuat, kita tidak mampu untuk menjalani atau menghadapi persoalan hidup ini. Untuk itu, perlu kita pertanyakan di dalam hati kita, di manakah engkau membangun rumah rohanimu? Di atas batu atau di atas pasir? Di manakah engkau menaruh harapanmu? Kepada Tuhan Yesus atau pada jabatan dan kekayaan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami dalam menjalani kehidupan kami yang semakin hari semakin berat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, yang setiap hari kami harus melaluinya. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki rasa peduli kepada saudara-saudara kami, saling menjaga, saling mendoakan, sehingga terbentuk spiritualitas diri dan persaudaraan ekumene. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait pertama, Batu Karang yang Teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mengaturkan rasa syukur kita, namun terlebih dahulu kita mendengarkan landasan persembahan syukur kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan lagu dari Kidung PKJ 242 ayat 1 sampai selesai. Seindah siang disinari terang. Disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, karena bangsa dan negara kami telah dilanda oleh virus corona. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada para dokter, para medis yang berjuang di garda paling terdepan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan program-program pemerintah yang saat ini sedang memberikan vaksin, kiranya Tuhan lancarkan sehingga kami semuanya terbebas dari virus corona. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang saat ini sedang sakit karena virus corona tersebut. Kiranya Tuhan juga memberikan penyembuhan kepada mereka sehingga mereka pulih kembali. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami hendak mendoakan saudari-saudari kami yang berada di negara Vanuatu. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kaum perempuan di dalam perjuangannya untuk memperoleh hak-haknya. Dan biarlah oleh karena kekuatan dari Tuhan, saudari-saudari kami di sana boleh mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti yang mereka inginkan. Demikian juga dalam hal kesehatan mereka, kiranya mereka beroleh pengobatan yang layak. Demikian juga anak-anak. Berilah kemampuan kepada kaum perempuan di sana yang mengambil peran sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat. Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan, dan Tuhan mengaruniakan hati yang penuh dengan sukacita ketika mereka mengambil pelayanan-pelayanan mereka demi kemuliaan nama-Mu. Karena kami yakin jika kaum perempuan boleh menemukan kebahagiaannya, semua adalah karena berkat Tuhan. Dan kami menyerahkan keberadaan negara Vanuatu ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkarya atas pemerintahan yang ada, sehingga pemerintahan di sana
boleh melakukan yang terbaik demi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negara Vanuatu. Demikian Bapa yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kesemuanya itu kami naikkan dengan iman dan percaya kami kepada Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Bapa di dalam surga, betapa baik-Mu Tuhan terhadap hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para pelayan-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sepelayanan, para pendeta dan para majelis diaken. Semua kuserahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di mana beliau berada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi-komisi BPMJ Tuhan, saudara-saudara kami sepelayanan Tuhan. Semua kuserahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tolong Tuhan, berilah roh kebijaksanaan sehingga bisa melayani-Mu dengan menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam masa pandemi ini kami juga berdoa untuk para pendeta, para majelis dan penatua diaken, semua sepelayanan kami Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, terutama juga virus corona. Tuhan Yesus, semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami Tuhan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu Tuhan, terlebih di GKJ Tunggul ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para mereka yang memproses persembahan ini Tuhan, yang menangani persembahan ini Tuhan. Kiranya mereka dapat menggunakan persembahan ini dengan sesuai kebutuhan dan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami, warga gereja Jemaat GKJ Tunglur, dari anak-anak, balita, remaja, pemuda, kiranya Tuhan senantiasa memberi kesehatan, memberi kepandaian, sehingga mereka Tuhan Engkau mampukan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di dalam menghadapi hari-hari yang setiap saat berubah. Kiranya Tuhan mampukan mereka di dalam berjuang menghadapi masa depan dengan penuh semangat. Dan kesemuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat kepada para orang tua, kiranya mereka juga Tuhan mampukan untuk mendampingi anak-anaknya di masa pertumbuhan, di dalam pembelajarannya, di dalam menghadapi segala situasi ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat maupun untuk gereja-Mu di sini. Tuhan Yesus, kami juga teringat kepada para adiuswo, di mana mereka saat ini Tuhan di masa-masa usia senja, tetapi berikanlah mereka kekuatan untuk semangat dan tetap berbuah meskipun hari-hari mereka kadang merasa letih, kadang kurang sehat, tapi kami percaya Tuhan senantiasa membersamainya. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, seperti Ibu Suli, Ibu Yuyun. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, perawatan, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya semuanya itu adalah merupakan sarana untuk penyembuhannya. Kami juga teringat kepada saudara kami, Ibu Edi Mastuti, Bapak Nowo Diharjo. Kiranya dalam masa pemulihan ini Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, semangat, sehingga mereka pun pulih seperti sedia kala dan bisa melayani Tuhan seperti hari-hari yang mereka lalui. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kesemuanya ini.
Doa kami, permohonan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan semuanya itu Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami seperti yang akan kami nyanyikan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini. Dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu,
kita terima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, kekuatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Minggu akan kita akhiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai